Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang diagnosa keperawatan jiwa, yaitu risiko perilaku kekerasan. Ya, di sini saya sebagai dosen mata kuliah keperawatan jiwa, Nurse Siti Khalifah Medizer Keperawatan. Baik, saya akan men-share screen terlebih dahulu materi saya. Oke, bisa disimak di sini ya. Resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan ini adalah urutan diagnosa keperawatan jiwa yang keenam. Perlu kita ketahui bahwa diagnosa keperawatan jiwa di mata kuliah keperawatan jiwa, khususnya S1 keperawatan, harus memahami 7 diagnosa keperawatan jiwa. Salah satunya ini diagnosa yang keenam, yaitu resiko perilaku kekerasan. Oke. Apa sih resiko perilaku kekerasan itu? Ya, perilaku kekerasan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, gitu ya, baik kepada dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi secara fisik ya, secara fisik melukai, memukul, gitu ya, kemudian membawa barang tajam, ingin membacok. Sering juga disebut dengan gaduh gelisah atau seseorang yang melakukan amuk. Orang itu ngamuk. Nah, seperti itu ya. Oke, di mana seseorang itu marah, berespon terhadap sesuatu stresor dengan gerakan motorik. Ya, gerakan motorik ini gerakan tangan ataupun dengan kaki, gitu ya, yang tidak terkontrol. Jadi dia melakukan tindakan secara fisik itu tanpa bisa dikontrol, tidak bisa mengerem, gitu ya. Misalkan kalau kita mau mukul gitu, ini aja kan, gitu. Nah, atau dia sampai mukul, gitu ya, sampai mukul berkali-kali dan tidak bisa dikontrol. Nah, risiko perilaku kekerasan ini adalah membahayakan secara fisik, ya, kemudian emosi yang berlebih, atau seksual pada diri sendiri dan orang lain, ya, atau perilaku kekerasan secara seksual baik kepada dirinya sendiri atau orang lain. Gitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan resiko perilaku kekerasan. Jadi tindakan yang membahayakan secara fisik. Nah, kalau kita kenal ya, biasanya mohon maaf orang dengan masalah mental tiba-tiba mengamuk, gitu, marah-marah. Nah, pasti stigma ya di pikiran kita kalau orang dengan masalah kejiwaan atau biasa masyarakat menyebutnya dengan mohon maaf orang gila gitu ya, itu pasti takut untuk mendekatinya. Karena apa? Karena di pikirannya stigmanya itu kalau orang sudah gangguan jiwa itu pasti bawaannya marah, amuk gitu. Itu gejala di awal seperti itu. Makanya kalau resiko perilaku kekerasan itu dimasukkan ke dalam kegawat daruratan psikiatri. Gitu. Oke, next. Ini tanda dan gejalanya. Ada secara subjektif dan ada secara objektif. Ya. Kalau secara subjektif itu yang pertama bisa mengungkapkan berupa ancaman. Jadi ancaman, awas kamu ya, ayo ke sini. Kalau kamu mau mendekat sini, bacok. Gitu, bisa seperti itu ya. Gitu. Jadi ungkapan berupa ancaman. Jadi berupa secara verbal, diungkapkan secara verbal. Kemudian ungkapan kata-kata kasar. Nah, ungkapan secara kasar, jadi nadanya tinggi gitu ya. Kemudian yang dikeluarkan ini kata-katanya kasar dan jelek. Itu secara subjektif misalnya. Kemudian yang ketiga, ungkapan ingin memukul atau melukai. Nah, biasanya kan secara fisik kan itu tangan atau kaki yang dipakai.
gitu. Kemudian kalau tanda gejala secara objektif, yang pertama wajah merah dan tegang. Sudah dikeluarkan lewat mulut, muka merah dan tegang. Nah, biasanya kalau orang mau marah kan ya pasti ditanya dengan wajah merah gitu. Kemudian tegang, matanya pakai melotot lagi. Gitu ya. Kalau orang marah itu kenapa melotot kan gitu. Ya. Oke, kemudian pandangan tajam. Itu tadi melotot Iwan bilang. Kemudian mengatupkan rahang dengan kuat gitu. Gini biasanya mengatupkan rahang dengan kuat itu orang kayak gregetan gitu ya. Pakai gregetan gitu. Nah, seperti itu. Kayak orang gemet-gemet gitu, ingin gigit gitu kan. Kemudian mengepal tangan. Nah, ini mengepal tangan. Orang kalau marah itu kan pasti tangannya gemeremet gitu ya. Gitu. Kemudian bicara kasar, secara objektifnya terlihat. Kemudian suaranya tinggi, menjerit atau berteriak. Itu. Kemudian mondar, mandir, melempar atau memukul benda atau memukul orang lain. Itu secara objektif yang bisa kita amati. Kalau secara subjektif tadi yang bisa kita tanyakan gitu ya, yang bisa kita tahu. Maksud saya gitu, yang bisa kita tahu dari seseorang tersebut secara subjektif ada diungkapkan. Secara objektif yang bisa kita amati ini tanda gejalanya. Ya, jadi perilaku kekerasan itu adalah perilaku yang membahayakan secara fisik tanpa bisa dikontrol, gitu ya. Orang marah itu wajar, gitu ya. Kalau ada stresor, ya. Namun yang tidak wajar itu yang tidak bisa dikontrol. Gitu. Kalau kita marah itu ya wajar. Kalau ada sesuatu yang menurut kita tidak sesuai, kita marah. Wajah kita merengut, alisnya merengut ke atas, gitu ya. Kemudian mulutnya manyun, kemudian suaranya tinggi, enggak mau saya, enggak mau, misalnya gitu. Kamu itu bla 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 bla. Misalkan seperti itu ya. Itu marah kan. Wajar orang itu marah gitu ya. Marah itu tidak apa-apa asalkan marahnya bisa terkontrol dan marah yang ada stresor pemicunya. Gitu. Semua bisa diselesaikan gitu ya. Oke. Marah itu adalah sebuah ungkapan ya, kita berespon terhadap sesuatu yang tidak kita tidak sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Jadi ungkapan marah itu sesuatu yang adaptif gitu ya. Kalau yang maladaptif itu yang bisa sampai membahayakan. Sesuatu yang adaptif itu boleh marah gitu ya. Namun marahnya harus bisa terkontrol. Next. Oke, rentang respon marah ya, rentang respon marah ini respon secara adaptif dan respon secara maladaptif. Respon secara adaptif di sini adalah asertif ya. Klien mampu mengungkapkan marahnya tanpa menyalahkan orang lain dan memberikan kelegaan. Nah, ini ya kan tadi Bu bilang kalau orang marah itu boleh gitu kan. Karena marah itu sebuah ungkapan ya, sebuah ungkapan ekspresi, sebuah ungkapan emosi gitu. Nah, tapi tidak harus menyalahkan orang lain gitu ya, karena ingin meluapkan emosi itu tadi. Kemudian bergeser ke arah maladaptif sebelahnya yaitu frustasi. Ya, frustasi ini adalah klien gagal untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan kepuasan atau saat marah dan tidak dapat menentukan alternatif ya, kita frustasi itu. Kemudian secara pasif, nah ini di tengah-tengahnya. Klien dapat merasa tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Nah, perasaan tidak berdaya dan menyerah, pasif, diam aja. Internetnya. Oke, next saya lanjut ya. Oke, pasif tadi ya, kemudian ke agresif. Klien mengekspresikan secara fisik, tetapi masih bisa terkontrol dan mendorong orang lain dengan ancaman. Agresif ya.
Jadi dia mengekspresikan secara fisik tapi masih bisa dikontrol. Ada kan orang yang temperamen gitu ya. Orang yang temperamental, nah itu masuk ke orang yang agresif. Kemudian kekerasan yaitu perasaan ini sudah respon maladaptif yaitu kekerasan. Jadi perasaan marah dan bermusuhan yang kuat dan hilang kontrol disertai dengan amuk dan merusak lingkungan. Nah, ini ya. Jadi rentan respon di sini dari yang adaptif sampai maladaptif. Itu harus dipahami ya. Kalau kekerasan ini adalah perasaan marah dan bermusuhan yang kuat dan hilang kontrol disertai dengan amuk yang merusak lingkungan. Kemudian penyebab perilaku kekerasan. Ya, secara ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Ya, jadi apa sih penyebabnya orang itu bisa marah? Faktornya karena apa? Gitu ya. Yang pertama adalah faktor predisposisi, faktor yang tidak bisa dirubah. Yang pertama yaitu karena faktor neurologi, faktor genetik, faktor sirkandia, faktor biokimia, dan faktor brain disorder. Jadi secara biologis ya, ada perubahan dari neurologisnya, kemudian dari faktor biokimianya, kemudian ada brain disorder, artinya kelainan pada otak. Jadi secara biologis memang sudah merusak gitu ya, sudah ada pemicunya. Itu yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua, adanya teori psikologis ya. Teori psikoanalisa ya. Adanya biasanya kalau orang marah gitu ya, orang dengan perilaku kekerasan karena ada imitasi, meniru gitu ya. Nah, itu tadi kalau dilihat dari faktor biologisnya karena genetik. Perilaku marah itu bisa kita tiru gitu ya dari orang tua kita atau saat kita terdidik dari kecil itu dengan keluarga yang keras. Kemudian modeling, ada model yang kita tiru. Kemudian information processing theory, yaitu adanya proses informasi, gitu ya. Kemudian learning theory, ini faktor predisposisi yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah apa? Yaitu masuk ke faktor presipitasi. Ekspresi diri, ingin menunjukkan ekstensi diri atau simbolis. Biasanya solidaritas seperti dalam sebuah konser, sepak bola. Nah, itu kan ada ya perilaku kekerasan. Di situ kalau ada konser itu ada tawuran, biasanya gitu. Kemudian kalau ada sepak bola, nah, biasanya ribut ya karena kandidat yang dijagokan itu misalnya kalah, jadi tidak kemudian menyalahkan wasit, nah dan seperti itu. Nah, itu kan biasanya bentuk dari ekspresi diri, menunjukkan eksistensi, menunjukkan dukungan gitu. Kemudian yang kedua adalah ekspresi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan kondisi sosial ekonomi. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan obat dan alkoholisme dan tidak mampu mengontrol emosinya pada saat menghadapi rasa frustasi. Nah, orang yang sudah mengkonsumsi obat, narkotika, ganja, sabu, gitu ya, kemudian mengkonsumsi alkohol, pasti efeknya akan ke arah perilaku kekerasan. Karena secara neurologi itu sudah kemasukan bahan biokimia. Nah, jadi di pembuluh darahnya itu sudah kemasukan secara biokimia sudah merusak gitu ya, sudah merusak sistem saraf pusat gitu. Kemudian yang keempat, kematian anggota keluarga yang terpenting.
Nah, biasanya ya faktor perilaku kekerasan ini ada mungkin dari anggota keluarga yang meninggal gitu ya, atau sakit kritis. Kemudian bisa karena kehilangan pekerjaan. Kemudian yang keenam, adanya perubahan tahap perkembangan keluarga. Jadi adanya perubahan susunan keluarga. Seperti itu. Nah, ini penyebab perilaku kekerasan kalau dilihat dari faktor predisposisi dan presipitasi. Perlu diingat ya, tadi predisposisi adalah yang tidak bisa dirubah, biasanya karena masa lalu. Dan faktor presipitasi adalah faktor yang sekarang yang bisa dialami, yang bisa dirubah. Biar tidak memicu perilaku kekerasan. Kemudian sumber coping ya menurut Swart dan Laraya dalam Damayanti 2012 sumber coping itu didapatkan bisa berupa yang pertama punya aset ekonomi, yang kedua adanya kemampuan dan keterampilan untuk mengelola emosinya. Kemudian yang ketiga pernah diajari teknik defensif ya, mana teknik defensif ini adalah teknik untuk menurunkan marah, menurunkan agresif. Yang keempat, adanya dukungan sosial dan motivasi. Yang kelima, hubungan antara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat itu sangat berperan penting. Kemudian yang selanjutnya adanya dukungan spiritual. Selanjutnya memiliki keyakinan positif dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan menyelesaikan masalah dan memiliki keterampilan sosial. Inilah sumber coping yang bisa didapatkan ketika seseorang tersebut dalam posisi marah. Next, mekanisme coping. Nah, ada sublimasi, ada proyeksi, ada represi, ada reaksi formasi dan displacement. Ya, di mana sublimasi itu kita ya kita menyontoh